Bab 3404. Ketiga-tiganya berkualitas tinggi. Namun, harganya pasti melebihi 100.000 batu roh kualitas tinggi. Ekspresi Brilliant berubah. Dia tidak tahu apakah Erik benar-benar tidak sanggup membelinya atau ada masalah lain. Namun, ia telah mengatakan harganya, tidak mudah baginya untuk mengubahnya. Erik, kamu. Kakak Ian, mohon tenang dan sabar. Ketika melihat Erik membeli 3 batu iblis yang kondisinya tidak diketahui dengan 300.000 batu roh, Mita ingin membujuknya lagi. Namun, Finola menarik tangannya. Erik tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan, aku percaya bahwa dia melihat sesuatu. Mari kita lihat dulu. Tapi, membeli batu iblis dengan cara seperti ini terlalu berisiko. Ketika melihat senyuman Finola di wajahnya, Mita mengerutkan keningnya. Mungkinkah kebenarannya seperti yang dikatakan Finola, yaitu Erik sudah memiliki kepastian? Namun dengan batu-batu iblis ini, bagaimana mungkin? Erik benar-benar gila. Ketika melihat adegan ini, Disen yang berada di samping itu tersenyum dingin sambil menggelengkan kepala. Awalnya, dia memilih batu iblis dengan penuh semangat. Namun ketika melihat Erik membeli batu iblis dengan menghabiskan begitu banyak batu roh, dia sungguh menyaksikan pertunjukan itu terlebih dahulu. Tentu saja, dia juga merasa sedikit iri. Sebagai pewaris dari senior Zhang keluarga Li, dia juga tidak memiliki begitu banyak batu roh, tetapi Erik dapat mengeluarkannya secara langsung dan membuat Disen merasa dirinya kalah lagi. Tapi, teman seiman, toko kami memiliki aturan untuk pelanggan, yaitu harus membukanya di sini sebelum dibawa pergi. Ini tidak masalah, bukan? Setelah menyimpan batu roh dan berbagai jenis rumput ajaib yang dikeluarkan Erik, Brilliant berkata sambil tersenyum. Karena harga batu iblis di toko kami cukup tinggi, jadi orang lain akan mempercayai kami jika mereka melihat nilai bendanya. Harus membuka batu iblis di sini. Jika tidak, kami tidak boleh membawanya pergi. Erik menatap Brilliant dalam-dalam. Boleh. Erik telah membayar batu iblis tersebut dan batu iblis ini adalah miliknya. Maka dari itu, Erik juga tidak khawatir dengan apa yang akan dilakukan Brilliant. Silakan masuk. Di salah satu sisi lantai 2, masih terdapat satu ruangan. Brilliant membawa Erik dan yang lainnya untuk masuk ke dalam. Di kedalaman ruangan tersebut, terdapat sebuah formasi spiritual ukuran kecil untuk membuka batu iblis. Erik juga tidak melakukannya sendiri, melainkan duduk di kursi pejabat. Brilliant memainkan matanya, pria sebelumnya kemudian berjalan dengan membawa batu iblis di tangannya dan meletakkan ketiga batu iblis itu di dalam formasi spiritual. Dikarenakan ini adalah formasi spiritual toko, tata letaknya relatif elegan. Oleh karena itu, formasi mungkin dapat mencarikan semua cangkang batu iblis sekaligus. Cahaya Reiki berkedip dan tatapan semua orang tertuju pada 3 batu iblis itu. Haha, ini diperoleh dengan menghabiskan 300.000 batu roh tingkat tinggi. Teman seiman Qin sekarang sangat gugup, bukan? Ujar Disen. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit batu roh saja, ujar Erik dengan santai. Erik telah melihat apa yang ada di dalam batu iblis itu, untuk apa dia merasa gugup. Selain itu, jika tidak takut setelah menjual benda-benda daratan dunia dewa akan menyebabkan guncangan di daratan Jeushu, dirinya sangat mudah mendapatkan batu roh hanya dengan benda-benda yang ia miliki. Berpura-pura. Disen mengutuk diam-diam dan memelototkan matanya saat melihat formasi itu. Dia sangat menantikan munculnya sampah-sampah dari dalam batu iblis tersebut dan apakah Erik masih akan tenang seperti sekarang ketika hal itu terjadi. Di bawah cahaya Reiki, batu iblis yang pertama segera pecah.
Setelah cahaya di dalamnya bersinar dan menghilang, sebuah slip giok muncul di dalamnya. Sialan, slip giok klan iblis lagi. Disen sangat tertekan, dia tidak menyangka Erik akan mendapatkan benda berharga lagi. Namun setelah berpikir sejenak, dia tersenyum lagi. Sayang sekali, slip giok klan iblis ini hanya senilai 10.000 batu roh. Teman seiman Qin tetap mengalami kerugian, ujar Disen dengan berpura-pura merasa sayang, namun dia cukup senang. Tetapi, ekspresi Brilliant yang ada di samping itu sedikit berubah, dia tidak setenang Disen, melainkan sedikit terkejut. Karena dari dalam slip giok ini, dia melihat dengan jelas bahwa di dalamnya terdapat aura klan iblis yang sangat kuat. Padahal itu adalah benda zaman kuno, tetapi aura roh jahatnya masih begitu kuat. Yang berarti, pemilik kerohanian yang tersisa di dalam slip giok ini pasti merupakan master tingkat tinggi pada saat itu. Harga slip giok seperti ini tidak mungkin seperti yang dikatakan Disen, 10 kali lipat dari harga yang ia katakan juga mungkin. Yang berarti, Erik tidak rugi untuk batu iblis yang pertama ini. Segera setelah itu, batu iblis yang kedua juga pecah. Kali ini, sebelum benda di dalamnya terlihat dengan jelas, sebuah aura dingin seketika menembus ke segala arah. Suhu di sekitar itu menurun drastis, udara tampak mengembun dan lapisan embun beku seketika menyebar di sepanjang formasi. Brilliant segera melambaikan tangannya untuk menghilangkan hawa dingin ini. Ini adalah batu es. Ketika melihat batu mutiara di dalamnya, dia berteriak kaget. Batu es. Harta karun berharga yang digunakan oleh kultivator istana es. Pria berkumis dan Disen juga sedikit terkejut. Benar, kualitas benda ini sangat tinggi. Benda ini juga merupakan benda zaman kuno dan harganya mungkin lebih mahal, ujar Brilliant sambil menggertakkan gigi. Tidak mungkin. Aku pernah mendengar bahwa harga benda ini melampaui 300.000 batu roh tingkat tinggi dan sangat sulit untuk dibeli. Disen hampir saja menggigit lidahnya. Jika harganya lebih mahal lagi, seberapa mahalnya benda ini? Hati Disen sekarang penuh dengan rasa iri dan amarah. Awalnya, dia ingin menonton lelucon Erik, namun begitu batu iblis kedua terbuka, Erik telah balik modal. Meskipun batu iblis terakhir adalah sesuatu yang tidak berguna, Erik juga telah untung. Namun, yang terkandung di dalam batu iblis ketiga adalah kebalikan dari apa yang dipikirkan Disen. Setelah munculnya giok yang terbuat dari giok kuning terang, Wong! Terdengar suara auman naga dan roh seekor naga melayang ke udara dari giok tersebut. Bayangan naga ini sangat mendominasi, seluruh tubuhnya penuh dengan sisik emas yang bersinar, kepalanya terangkat tinggi dengan aura yang sangat mulia. Cahaya emas yang menyebar di seluruh ruangan itu membuat Brilliant dan yang lainnya berdiri dengan kaget. Setelah kembali melihat dunia, roh naga ini sepertinya sangat bersemangat. Setelah berputar sekeliling di udara, dia kembali ke dalam giok semula. Giok naga yang terbuat dari giok kuning terang. Bibir Brilliant menjadi putih. Giok kuning terang memang bernilai tinggi, ini bahkan diukir dengan pola naga. Di zaman kuno, itu pasti merupakan benda milik master terkuat. Berapa harga benda ini? Tanya Disen dengan kesulitan. Harta karun yang tidak bernilai, karena tidak akan ada orang yang menjual benda ini, ujar Brilliant dengan matanya yang memerah. Apakah sedang bercanda? Tidak akan ada orang yang menjual benda bagus seperti ini. Meskipun dijual, akan ada master kuat yang langsung mengeluarkan koin roh untuk membelinya, sama sekali tidak mungkin sampai ke pelelangan. Bagaimana cara memperkirakan harganya? Benda yang ia dapatkan dari 3 batu iblis ini melampaui modal awalnya.
Benak brilian dan yang lainnya sangat kacau. Jika pada awalnya Erik dikatakan beruntung, setelah ketiga benda ini muncul, Erik tidak bisa lagi dijelaskan hanya dengan keberuntungan. Namun, bagaimana cara Erik melakukannya? Brilian sama sekali tidak percaya bahwa semua batu iblis yang ia miliki mempunyai benda-benda bagus seperti itu. Jika tidak, dia pasti membukanya sendiri dan tidak mungkin menjualnya kepada orang lain. Hasil seperti ini membuat beberapa orang itu tercengang. Di sisi lain, Mita juga tidak bisa menahan diri dan berdiri. Dia memelototkan matanya dan tubuhnya bergetar karena gembira. Selain itu, benda ini ditemukan oleh Erik untuknya. Giok kuning terang. Dia tidak menyangka dirinya dapat melihat benda ini lagi. Bersambung.